everyone, my name is Nilam Saida. You can call me Nilam. And now we are going to talk about hoax. And she is my partner. My name is Laras Sambarwati. You can call me Laras. My major is accounting. Hoax, as stated in Merriam-Webster.com, is an act intended trick or trap, something accepted or established by fraud. According to Judita, hoax is a word to show fake news or an attempt to deceive or trick readers into believing something. Hoax in Indonesia has reached very serious stage. This phenomenon has increasingly during the general election in 2017. One of the factor hoax is technology in communication. According to our sources, the purpose of people making hoax is for fun and threaten other people. As the result, hoax phenomenon will have negative impact to the people, such as decreased work productivity, and decided it can also lead to debate. Hoax will cause fear in the readers of the news. This phenomenon is not stopped. It can cause division between communities. According to the Cominfo, that was a very significant increase hoax that the occurred in January and February 2019. Around 175 hoax were successfully verified by the AIS team of the Ministry of Communication and Information. The solution since hoax or fake news is not only text but also include image, then the newsreader must check the authenticity of the image. You can check with Notepad application so the reader can know the photos is real or just made. For example, for the viral news, there is a photos about black lion, but the reality is just added by people. So the color of the lions is black. The positive impact of this solution is that the readers is able to conclude whether the news is real or just fake news. As the result, if a hoax is found, you can report it to the Minister of Communication and Information so it can be investigated. For the written news, when we get news from someone, we have to check first. Do not immediately believe news that is not necessarily true. The impact is when we check the truth, we can make the decision to believe the news or decide not to believe it. For example, when we hear the news about social assistance stating that the fund have been corrupt by the president, we as smart people should check the news on the internet first.
whether the news is fact or. Oke, baik. Selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang telah berkenan untuk kami wawancarai. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Laras Ambarwati dari Universitas Kristen Duta Wacana, program studi akuntansi, dan rekan saya. Nama saya Nilam Betsaida dari program studi akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana. Cara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir kami, yaitu survei tentang penyebaran hoax. Kepada narasumber, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Armaela. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas perkenalan dari narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Saudara Maria, apakah yang dimaksud dengan hoax itu sendiri? Menurut saya pribadi, hoax itu adalah berita bohong yang mana informasi atau berita tersebut tidak benar, tetapi seolah-olah dibuat benar oleh oknum-oknum tertentu. Terima kasih atas jawaban dari Saudara Maria. Untuk pertanyaan kedua, menurut Saudara Maria, apakah tujuan dari orang-orang atau oknum-oknum yang menciptakan hoax itu? Menurut saya, tujuan orang membuat berita hoax itu ada beberapa, yaitu untuk kesenangan diri sendiri seperti iseng, terus mengancam seorang, dan menakuti seorang, atau bahkan membuat provokasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Larasih Ambarwati. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut narasumber, bagaimana dampak dari penyebaran berita bohong bagi masyarakat umum ataupun Anda sebagai mahasiswa? Menurut saya pribadi, dampak hoax bagi masyarakat maupun saya adalah masyarakat, bahkan saya sendiri bisa terpengaruh jika saya tidak bisa menfilter atau menyaringnya, sehingga mungkin ada salah satu masyarakat itu bisa berbuat seperti membagikan berita hoax, itu bisa membuat perkelahian atau sebuah perdebatan. Pertanyaan yang terakhir atau yang keempat yaitu bagaimana cara narasumber untuk mengatasi penyebaran berita bohong yang sudah banyak tersebar di kalangan masyarakat atau umum. Cara mengatasi menurut saya sendiri itu dimulai dari diri kita sendiri, seperti kita harus pandai-pandai untuk mengendalikan diri kita dan menyaring isi berita dari media sosial dan meningkatkan rasa ingin tahu kita terhadap berita itu sehingga kita tidak semena-mena atau tidak salah untuk membagikan berita kepada orang lain. Oke, baik. Itu adalah pertanyaan dari kami. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atas waktu yang telah diluangkan untuk membantu kami dalam tugas akhir kami. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Inclusion, we be more selective in receiving news or news that is not necessarily true. We have to be people who have a great sense of curiosity.